wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ramdhani, SPDI. Saya mengajar di UPTD SDN Serua II, Kota Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100468. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja dengan pendalaman materi asiknya belajar surat Al-Alaq 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke, sehat semua ya. Nah, alhamdulillah hari ini pada sehat semua. Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Adlan sudah mimpin doa. Oke, untuk hari ini kita Bapak absen dulu ya. Nah, biar tahu siapa yang tidak masuk dan yang masuk. Al-Hafiz, Al-Kafi, Albi, izin. Terus Ananda Fauzia, Ananda Raihan, Anissa Aprilianti, mana hadir? Hadir. Jafar, Zanira, hadir. Oke, untuk mengawali pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, ya, sebagai profil pelajar Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang? Senang. Motivasi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai, kita biasanya membiasakan membaca surat-surat pendek sebelum mulai pelajaran. Kita akan membaca 3 surat, yaitu An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Betul. Ayo kita mulai membaca surat pendek dengan dimulainya surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Ta'uz dulu ya. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, honnas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita buat kesepakatan dulu sebelum mulai pembelajaran. Kesepakatannya 1, kalau misalnya ada yang mau
izin buang air kecil ataupun apa, nanti acungkan tangan dan meminta izin. Terus yang kedua, coba berdiri semuanya. Nah, sudah rapi? Sudah rapi? Sudah. Bajunya dimasukkan. Oke, duduk kembali kalau sudah rapi. Nah, dimasukkan bajunya yang belum dimasukkan. Ya, karena kebersihan dan kerapihan adalah sebagian dari iman. Nah, tahun kemarin kita belajar surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas. Masih ingat surat An-Nas? Tadi yang kita bacakan pembiasaan sebelum belajar surat An-Nas. Sudah belajar surat An-Nas di kelas 2. Surat An-Nas, menghafal surat An-Nas dan makna dari surat An-Nas. Pada hari ini kita akan belajar tentang asiknya belajar surat Al-Alaq, ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang bisa baca surat Al-Alaq? Idlan, ayo, oke, berdiri Idlan. Kita coba, kita tes Idlan. Yuk. Kasih tepuk tangan. Hebat. Karena sudah biasa ya. Karena di rumah sudah biasa mengaji. Di rumah sudah biasa mengaji. Sebelum kita mulai pembelajaran, yaitu sebelum melanjutkan ke tujuan pembelajaran, mari kita ice breaking dulu. Oke. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau Bapak bilang pegang kepala ya. Pegang kepalanya semua. Nah, dengarkan, lakukan apa yang Bapak ucap. Tapi jangan tirukan apa yang Bapak lakukan. Konsentrasi. Kepala. Pegang mulut. Kepala lagi. Pegang kuping. Kepala lagi. Pegang mata. Balik lagi ke kepala. Pegang hidung. Ayo, ada yang pegang kepala, mata enggak? Oke, berarti semuanya konsentrasi. Oke, kita mulai pelajarannya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kalian harus tahu di sini tujuan pembelajaran kita adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang pertama, membiasakan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Oke. Yang kedua, menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tepat. Yang ketiga, membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5 dengan tartil. Yang keempat, menulis surat Al-Alaq 1 sampai 5 dengan benar. Yang kelima, menunjukkan hafalan Al-Alaq 1 sampai 5 dengan lancar. Terakhir, menjelaskan pesan pokok Al-Alaq dengan benar, dan kita menyimpulkan surat Al-Alaq 1 sampai 5 dengan benar. Oke. Kita masuk ke pelajaran inti, ya, yaitu surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq. Coba kalau kalian perhatikan. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada berapa anak laki-laki mengaji, berapa laki-laki anak perempuan mengaji. Apakah kalian memiliki pengalaman mengaji seperti di gambar? Nah, di rumah masih mengaji kan? Tadi Bapak bilang, Bapak tanyakan, Mas, masih. Oke. Coba cermati ayat Al-Quran ini, beberapa surat pendek. Kalian sebutkan nomor berapa yang termasuk surat Al-Alaq? Nomor 4. Coba dibaca apa? Iqra wa rabbukal akram.
Nah, sedangkan nomor yang lain surat apa saja? Yang ini surat Ali Allahus Somad. Nah, yang ini Malikin surat An-Nas. Nah, dan sebagainya. Ada 5 ya di situ ya. Sebelum kita belajar membaca, ayo kita ini dulu, lihat penjelasannya dulu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Kita harus mempelajarinya dengan benar. Kita belajar Al-Quran agar memahaminya, dan kita juga harus mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca, belajar, tapi harus mengamalkan Al-Quran. Nah, ini kita nanti membaca Al-Quran, tapi membaca surat Al-Alaq. Tapi sebelum kita membaca surat Al-Alaq, kita dengarkan dulu pembacaan surat Al-Alaq dengan benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sudah mendengarkan tadi? Sengaja videonya Bapak ulang sebanyak 3 kali agar pembacaan surat Al-Alaq bisa dengan benar. Nah, di sini ada surat Al-Alaq. Kita baca tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di sini ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintah dari surat Iqra itu adalah membaca. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar dalam kurung manusia dengan pena. Ada tahu pena? Pulpen ataupun sebagainya, pensil, pulpen dan sebagainya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, sebab Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan adalah Nabi pada saat Nabi berkhalawat ya di Gua Hiro. Berkhalawat adalah mengasingkan diri dari keramaian. Jadi pada saat itu Nabi mengasingkan diri dari keramaian ke Gua Hiro. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril ya. Didatangi malaikat Jibril, terus malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Bacalah." Nabi pun menjawab, "Ya, saya tidak bisa membaca." Nabi bilang seperti itu, menjawab. Ya. Lalu malaikat Jibril mendekap Nabi dengan berkata lagi, "Bacalah." Ya. Nabi menjawab lagi kepada malaikat Jibril, "Aku tidak bisa membaca," sampai terulang 3 kali. Baru Nabi menirukan ayat 1 sampai 5. Nah, Nabi Muhammad setelah itu baru yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya baru Nabi Muhammad menirukan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Oke. Setelah itu Nabi Muhammad pulang dari berkhalawat. Beliau menggigil kedinginan
beliau meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Nabi menceritakan kejadian pada saat di Gua Hiro tadi kepada Siti Khadijah. Ya. Oke, Siti Khadijah mengajak Nabi menemui pamannya. Akhirnya tuh, pamannya adalah seorang pendeta, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah menjelaskan bahwa itu adalah wahyu dari Allah, bertanda bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Jadi surat Al-Alaq itu adalah keistimewaannya adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sebagai pertanda pula bahwa diangkatnya Nabi Muhammad sebagai rasul. Oke, kita lanjut. Nah, pesan pokok surat Al-Alaq ya. Yang pertama, perintahnya adalah untuk membaca ya. Berarti diperintahkan kita untuk terus belajar. Terus pentingnya kegiatan membaca ya. Terus Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, terus pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Jadi setelah membaca kita menulis dengan pena sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Allah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Membaca adalah kunci dari sumber ilmu. Oke. Terus, nah di sini nanti kita membaca Al-Alaq itu dengan qalqalah. Ada yang tahu nggak qalqalah? Qalqalah secara bahasa, qalqalah artinya pantulan. Sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah bunyi pantulan yang terjadi pada satu huruf qalqalah. Nah, baik ketika dalam keadaan mati atau sukun atau di waqaf atau berhenti, kelima huruf tersebut adalah nih huruf qalqalah itu. Qaf, to, za, ba. Nah, kalau disingkat biasanya, nah lebih bisa diingat dengan singkatan baju di toko. Baju di toko. Nah, itu adalah qalqalah. Oke. Qalqalah yang pertama adalah qalqalah subro. Qalqalah kecil ya, terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun di tengah kata. Cara membacanya adalah dengan jelas dan memantul. Contoh di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra sukun, memantul ya. Terus yang kedua adalah qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro adalah qalqalah besar. Tadi subro berarti kecil, kubro berarti besar. Terjadi apabila huruf qalqalah diwakafkan karena berada di akhir kalimat, baik berharokat, fathah, kasroh atau dom. Nah, cara membacanya adalah jelas dengan mengundur dan berbunyi. Pantulannya lebih kuat. Nah, contohnya khalaqal insana min alaq. Min alaq. Nah, tuh ya. Oke. Oke. Kita sudah jelas semuanya tadi tentang makna dari surah Al-Alaq, terus bacaan cara membaca surat Al-Alaq dengan qalqalah, subro dan kubro. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Oke? Tepuk semangat. Oke. Karena kita belajar tentang surat Al-Alaq ya. Jadi kita belajar tepuk Al-Alaq ya. Nah, nih tepuk Al-Alaq kelihatan nggak?
Kita speaking dulu, kita tepuk al-ala. 1, 2, 3. Al-ala. Quran. Oke. Nah, kita akan mengerjakan. Oke. Setelah penjelasan tadi yang Bapak jelaskan, kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD ini kita kerjakan dengan berkelompok. LKPD-nya seperti di depan. Nanti setiap kelompok kan ada 4 sampai 5 orang. Berarti 1 orang menyalin surat al-ala 1 ayat. Nanti setelah selesai akan dipresentasikan di depan. Oke? Bisa ya? Kita kerjakan berkelompok. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Ya, 1 orang 1 ayat. 1 orang 1 ayat. Nanti yang ayat kelimanya bareng Mbak. Bisa di bawah. Oke, nanti di sini ya disalinnya ya. Disalinnya di sini. Sudah disediakan kolomnya. Ganti-gantian satu orang 1 ayat. Ya, nanti yang ayat siapa yang bersama. Caranya kamu salin. Iya. Nanti setelah selesai akan dipresentasikan 1-2 orang kelompok. Apa? Bapak kasih waktu 10 menit ya.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, Bapak akan panggil 2 kelompok, ya. 2 kelompok yang akan maju ke depan menunjukkan hasil LKPD-nya, ya, hasil tugasnya dan membacakan surat Al-Alaq 1 kelompok. Yang Bapak panggil kelompoknya Edlan. Ayo maju ke depan. Coba ditunjukkan ke depan. Nah, ini adalah hasil karya dari kelompoknya Edlan. Sini. Nah, ini dipegang. Nah, ini hasilnya bagus tidak? Bagus, luar biasa, hebat. Sekarang kalian baca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kasih tepuk tangannya. Oke, terima kasih kelompoknya Edlan. Sekarang Bapak panggil kelompoknya Cantika, mana ke depan? Oke, baris di sini. Ini hasil karyanya. Alhamdulillah ternyata bagus dan rapi. Sekarang kita dengarkan untuk baca surat Al-Alaqnya. Oke, pegang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. LKPD-nya sini Bapak ambil, akan Bapak nilai, dikumpulkan. Nah, coba yang kelompok siapa ini? Dimas, sudah selesai Dimas? Oke, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini selesai, kita evaluasi. Untuk pembelajaran hari ini terlaksana dengan baik. Pembelajaran hari ini semuanya sudah bisa baca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Sudah tahu bahwa surat Al-Alaq itu
adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di mana diturunkannya? Di Gua Hiro. Pada saat Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hiro, turunlah surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang menugaskan Nabi Muhammad untuk membaca. Terus kita juga harus membaca, karena membaca itu adalah sumber dari ilmu, ya. Pembelajaran hari ini tentang surat Al-Alaq, alhamdulillah semuanya tuntas. Semuanya bisa, semuanya hafal. Alhamdulillah. Untuk hari ini pembelajaran selesai. Silahkan kalian rapihkan bukunya, masukkan ke dalam tas. Faisal maju ke depan. Disiapkan dulu. Duduk siap. Bersiap. Baca doa dimulai. A'udzubil. Illallazina amanu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.